ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalillah, kita berjumpa lagi dengan saya Safi Subudi. Hari ini kita akan berbicara tentang agama secara etimologis maupun secara terminologis. Karena banyak orang yang tidak tahu agama itu maknanya apa, dan kadang-kadang kita juga tidak tahu pula agama itu, bahasa agama itu berasal dari mana. Kita tidak tahu, seakan-akan agama itu berasal dari bahasa Arab, padahal tidak. Bahasa agama itu bukan dari Arab, justru yang Arab adalah ad-dinul Islam, itu bahasa Arab. Baik, kita mulai ya. Agama secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu bahasa kakek nenek dahulu ya. Kalau nggak salah, Sanskerta ini berasal dari India, dan itu dibuktikan di batu tulis di Tarumanegara, itu di Jawa Barat, itu tulisannya menggunakan bahasa Sanskerta. Kalau kalian belum tahu bahasa Sanskerta itu, salah satu contohnya adalah kalimat eka, bi, tri, itu adalah bahasa Sanskerta. Agama, a itu artinya tidak, agama artinya galau atau kacau. Berarti agama dimanai tidak kacau. Tidak kacau artinya, kalau menggunakan bahasa lain, tidak kacau berarti langgeng. Tidak ada apa-apa, artinya tenang, bahagia, sentosa, dan seterusnya. Itu adalah agama. Maka maknanya adalah orang yang beragama, maknanya adalah orang beragama pasti dia akan tenang, dia akan bahagia, dia akan sejahtera, dan dia akan selamat. Itu agama. Makanya kalau ada orang beragama masih hatinya masih galau terus, masih gundah gulana terus, itu berarti ada yang perlu diperbaiki dalam arti pemahaman terhadap agama yang mungkin tidak benar, atau mungkin dalam makna yang lain, karena mungkin menjalankan perintah agamanya itu tidak serius gitu ya. Karena agama maknanya adalah tidak kacau, berarti orang yang beragama pasti akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan seterusnya. Nah, kemudian ditambah lagi Islam, agama Islam. Islam itu sebenarnya secara etimologis berasal dari bahasa Arab, dari kalimat salima. Kemudian nanti ilmu doanya menjadi aslam. Artinya orang yang beragama itu adalah pasti selamat. Maka oleh sebab itu orang-orang para dakwah, para dai itu mestinya harus memiliki jiwa yang yakin bahwa dia akan selamat, gitu kan? Sebab kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memberikan pencerahan terhadap orang lain kaitannya dengan selamat, kalau dia sendiri tidak selamat, tidak damai, tidak bahagia, ya? Pasti tidak mungkin. Oke, kita lanjut. Maka bisa disimpulkan di sini, maka orang yang beragama pasti dia selamat. Secara terminologis, agama Islam adalah agama yang ajaran agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan oleh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini bukan Muhammadanisme, sebab kalau dimana ini maka seakan-akan Islam itu berasal dari Nabi Muhammad. Padahal Islam itu bukan berasal dari Nabi Muhammad. Islam itu bersumber dari Allah. Islam itu bersumber dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad di sini sebagai pembawa risalah, artinya sebagai penghantar. Hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia, di situ ada Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah. Risalah itulah yang Allah perintahkan kepada Nabi supaya disampaikan kepada umat manusia seluruhnya. Jadi jangan keliru ya, kalau ada orang mengatakan Islam itu Muhammadanisme, kalian boleh menolak. Tidak seperti itu. Seakan-akan
Islam itu berasal dari Nabi Muhammad, padahal Islam itu berasal dari Allah. Pak, bagaimana kaitannya dengan hadis Nabi? Hadis Nabi itu kan berasal dari Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Berarti sama dong maknanya. Kalau Islam itu berasal dari Muhammad, salah. Kata Allah, Nabi mengatakan atau hadis Nabi itu secara kaulan memang dari Nabi, tetapi substansinya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang disampaikan Nabi itu substansinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya secara kaulan, secara perkataan saja itu berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus bisa dibedakan. Kemudian berikutnya adalah kita lanjutkan berikutnya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, langsung artinya saja ya, biar karena mengingat waktu. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhan dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya apa? Islam itu memerintahkan kepada kita, kalau kita meyakini Islam maka harus meyakini secara totalitas. Menyerahkan diri ini bisa dimaknai menyerahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan, apapun yang Allah larang kita jauhi bersama-sama. Dalam Al-Qur'an surah yang lain Allah sampaikan misalkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran agama Allah. Islam ini secara kamal, artinya secara sempurna. Jangan kau ikuti syaitan, karena syaitan itu adalah musuhmu yang paling nyata. Berarti ini kesimpulannya adalah jelas. Jangan sampai kita mengikuti syaitan. Apapun yang selalu keburukan itu tidak terlepas dari syaitan. Nah, intisari apa yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa mari kita bersama-sama tidak hanya memahami ajaran Islam, tidak hanya memahami ajaran agama Islam ini, tetapi di samping kita harus memahami, kemudian juga sekaligus kita harus mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling pokok. Aktivitas apapun yang Anda lakukan, apapun aktivitas itu, sepanjang aktivitas itu kebaikan, maka tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas kalian di dalam kuliah ini ya, berangkat dari rumah, pulang sampai ke rumah tadi, itu tidak terlepas dari Allah. Caranya bagaimana? Caranya setiap aktivitas jangan kau lupakan membaca doa. Minimal syukur-syukur bisa hafal doanya. Kalau tidak hafal, minimal kita jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap aktivitas apa. Kullu amriti badillahi tau Bismillahirrahmanirrahim. Setiap urusan yang Anda lakukan tanpa diawali dengan baca doa minimal Bismillah itu tadi, maka akan terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mungkin secara rezeki dapat, tetapi keberkahan sulit untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tidak mengikut sertakan Allah, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaitannya dengan selesai aktivitas, maka juga harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak yang harus kita ucapkan, doa yang kita ucapkan adalah kita membaca
hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ajaran agama Islam yang memang harus kita bawa, kita istiqomai di dalam memahami dan sekaligus mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita selalu melibatkan Allah, maka aktivitas yang akan kita lakukan pasti akan meraih kesuksesan. Kesuksesan yang kita dapat tidak hanya di dunia, tetapi juga kesuksesan di akhirat nanti akan kita dapatkan. Bukankah kedua hal itu menjadi penting untuk kita sukses di dunia dan sekaligus sukses di akhirat nanti? Sampai di sini ya kira-kira mata kuliah hari ini karena melihat waktunya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di hari dan waktu yang akan datang, yang insya Allah akan lebih asik lagi ketika kita mengkaji tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini mohon maaf, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.